Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami menganalisis struktur model di 5 perusahaan. Next, Mel. Untuk anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Mutia Ardiani dengan NIM 167, yang kedua ada Ilham Aryansyah dengan NIM 168, selanjutnya ada Amelia Saputra dengan NIM 169, lalu ada saya sendiri, Risma Yulia Citra dengan NIM 170, ada Anissa Galih Tanjani dengan NIM 171, ada Furqan Abdul Rabi dengan NIM 172, dan yang terakhir ada Firmansyah dengan NIM 173. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Mutia. Untuk Mutia, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Pengertian struktur model itu adalah struktur model merupakan perbandingan antara model milik sendiri dengan model asing. Dalam hal ini, model asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Sementara model sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Di sini ada perusahaan yang dianalisis, ada PT Indofood, ada PT Unifor Indonesia Tbk, PT Jasa Marga, Persero Tbk, PT Akasa Wirat Internasional, ada PT Pilar Sejahtera. Di sini ada kerangka pemikiran tertulis, ada variabel X independen itu, ada current ratio, X1, ada return on asset, X2, ada fixed asset ratio per X3. Di dalam variabel X dependen itu ada debit to equity ratio. Baik, terima kasih Mutia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Untuk Firman, saya persilahkan. Baik, terima kasih Risma. Untuk tabel pengolahan data, setiap variabel yang pertama itu ada variabel current ratio, CR X1. Konsep variabelnya itu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100 dengan satuan persen, skalanya rasio. Kemudian yang kedua ada fixed asset ratio atau VAR X2. Dengan konsep variabelnya itu perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva. Rumusnya itu aktiva tetap dibagi total aktiva dikali 100%, satuannya persen, skalanya rasio. Kemudian yang ketiga ada return on asset, ROA, X3. Konsep variabelnya itu perbandingan antara laba usaha, EBIT, dengan total aktiva. Itu EBIT, total aset dikali 100. Satuannya persen, skalanya rasio. Dan yang terakhir ada debit to equity ratio atau DER. Y. Konsep variabelnya itu perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri atau ekuitas. Rumusnya itu total hutang dibagi ekuitas dikali 100% dengan satuannya persen, skalanya rasio. Baik, terima kasih Firman. Untuk tabel data time series ini akan dijelaskan oleh saya. Untuk perusahaan yang pertama yaitu ada PT Indofood, tahun yang akan dianalisis yaitu dari tahun 2016 sampai 2020. Untuk yang pertama yaitu ada current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Untuk tahun 2016 yaitu mendapatkan 121,93, untuk tahun 2017 107,18, untuk tahun 2018 143,45, 2019 yaitu 143,43, untuk tahun 2020 114,84 dan dapat dijumlahkan yaitu 630,83. Untuk X2 yaitu fixed asset ratio yaitu aktiva tetap dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk tahun 2016 mendapatkan 52,35, 2017 53,37, 2018 64,73, 2019 63,03, 2020 65,53 dengan jumlah 299,01. Untuk yang ketiga X3 yaitu return on asset yaitu rumusnya EBIT dibagi total aset dikali 100%. Untuk tahun 2016 mendapatkan 8,50, untuk 2017 8,02, 2018 10,08, 2019 9,87, 2020
9,47 dan menghasilkan jumlah 45,95. Untuk yang terakhir yaitu Y, dengan rumus total hutang dibagi modal dikali 100%. Untuk tahun 2016 mendapatkan 113,73, 2017 112,96, 2018 87,03, 2019 88,08, 2020 93,40 dengan jumlah 495,17. Untuk yang kedua, perusahaan kedua yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Tahun yang akan dianalisis pun sama dari 2016 sampai 2020. Untuk tahun 2016 yaitu 59,77, 2017 41,97, 2018 72,84, 2019 65,10, 2020 71,90 dengan jumlah 311,64. Untuk yang kedua X2 yaitu 60,66 untuk tahun 2016, untuk tahun 2017 58,00, 2018 59,37, 2019 58,69, 2020 57,01 dengan jumlah 293,72. Untuk X3 tahun 2016 55,29, 2017 53,68, 2018 65,79, 2019 54,48, 2020 13,10 dengan jumlah 242,35. Untuk yang terakhir Y yaitu tahun 2016 255,97, 2017 265,46, 2018 157,62, 2019 301,66, 2020 yaitu 31,39 dengan jumlah 1012,10. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3 ada PT Jasa Marga Persero Tbk. Tahun yang Anda dianalisis 2016 sampai 2020. Untuk X1 2016 74,85, 2017 37,57, 2018 26,65, 2019 66,83, 2020 81,01 dengan jumlah 286,96. Untuk X2 2016 mendapatkan 76,0242, 2017 85,666, 2018 88,3501, 2019 89,7.143, 2020 89.7.653 dengan jumlah 429,52. Untuk X3 2016 mendapatkan 5,87, 2017 6,57, 2018 5,88, 2019 4,29, 2020 6,64 dengan jumlah 29,24. Untuk Y tahun 2016 mendapatkan 331,35, 2017 308,03, 2018 329,92, 2019 320,12, 2020 297,03 dengan jumlah 1.586,44. Untuk yang keempat itu ada PT Akasa Wira Internasional Tbk. Tahun analisis 2016 sampai 2020. Untuk X1 2016 mendapatkan 63,68, 2017 78,82, untuk 2018 yaitu
112.672,3, 2019 131.679,1, 2020 yaitu 196.619,69 dengan jumlah 441.113,60. Untuk X2 tahun 2016 yaitu 57,70, 2017 58,36, 2018 64,98, 2019 58,68, 2020 57,30 dengan jumlah 297,2. 2000 untuk X3 2016 mendapatkan 8.589,24, 2017 10.205,36, 2018 8,81, 2019 10,34, 2020 14,6.792 dengan jumlah 18.828,43. Untuk yang terakhir Y 2016 84,51, 2017 116,66, 2018 156,52, 2019 137,32, 2020 75,65 dengan jumlah 570,67. Untuk perusahaan yang terakhir, nomor 5, yaitu ada PT Pilar Sejahtera dengan tahun analisis 2016 sampai 2020. Untuk X1 2016 mendapatkan 168,58, 2017 255,46, 2018 150,86, 2019 227,60, 2020 17,37 dengan jumlah 819,86. Untuk X2 tahun 2016 mendapatkan 51,34, 2017 46,07, 2018 50,74, 2019 35,7163, 2020 55,544 dengan jumlah 239,40. Untuk X3 tahun 2016 mendapatkan 12,20, 2017 9,21, 2018 8,16, 2019 13,85, 2020 min 257,31 dengan jumlah min 213,89. Untuk yang terakhir Y tahun 2016 mendapatkan 172,26, 2017 147,28, 2018 197,75, 2019 175,74, 2020 min 283,29 dengan jumlah 409,74. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ilham. Kepada Ilham saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi hasil regresi. Berikut adalah analisis hasil regresi model summary. Tabel di samping menunjukkan bahwa besarnya adjusted R square atau R adalah 0,501. Hal ini berarti 50,1% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, fixed asset ratio, and return on asset atau ROA. Sedangkan sisanya 100% dikurang 50,1% sama dengan 49,9%. Dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Next ada tabel ANOVA. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,337 dengan nilai signifikansi 0,44. Nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau setara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Amel. Untuk Amel, saya persilahkan. Terima kasih, Risma. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel koefisien. Dengan memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio atau DER pada ketiga perusahaan tersebut. Dengan persamaannya, struktur modal debt to equity ratio sebesar minus 921,269 karena rasio minus 0,024, fixed asset ratio 5,691, return on asset 0,551. Kemudian perhitungan T-tabel dan F-tabel. T-tabel rumusnya T dikali A dibagi 2 berbanding N min K dikurang 1, sehingga T-tabelnya itu A-nya sudah mutlak 0,05 dibagi 2 berbanding N-nya itu merupakan sampel yang kita pilih sebanyak 5, K-nya terdapat 3 variabel, dan dikurangi 1. Kemudian 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 berbanding 5 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T-tabel 0,025 berbanding 1 sama dengan 12,706. Kemudian untuk perhitungan F-tabel, di mana F dikali K berbanding N dikurang K. K-nya itu merupakan variabel X sebanyak 3 dan N-nya itu sampel yang kita gunakan. Sehingga F dikali 3 berbanding 5 dikurang 3. F-nya 3 berbanding 5 dikurangi 3, 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F-tabel sebesar 19,21. Baik, terima kasih Amel. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Purkon. Untuk Purkon, saya persilahkan. Baik, hasil uji hipotesis 1. Pengaruh current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel coefficients, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 0,695 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung minus 0,519 yaitu kurang dari T tabel 12,706 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 yaitu H1 yang mengatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena hasil uji likuiditas menggunakan current ratio yaitu variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio yaitu DER variabel Y. Lalu ada hasil uji hipotesis 2, yaitu pengaruh fixed asset turnover terhadap struktur modal debt to equity ratio, yaitu DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel coefficients, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 0,275, yaitu lebih dari 0,05, dan nilai T hitung 2,170 kurang dari T tabel itu 12,706. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 yaitu H2 yang mengatakan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini diterima karena struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover yaitu variabel X2 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio DER variabel variabel Y. Baik, terima kasih Purkon. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Anissa. Untuk Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih Risma. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis yang ketiga, pengaruh return on asset atau ROA terhadap struktur modal debit to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X3 terhadap variabel Y sebesar 0,700 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,510
lebih kecil dari T-tabel 12,706, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA, yaitu variabel X3 berpengaruh negatif terhadap struktur modal, debt to equity ratio atau DER variabel Y. Selanjutnya, hasil uji hipotesis yang keempat, pengaruh current ratio, fixed asset turnover, dan return on asset atau ROA terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,440 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung yaitu 2,337 lebih kecil dari F tabel 19,21 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 secara simultan tidak terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio yaitu variabel X1, struktur aktiva menggunakan fixed asset turnover, yaitu variabel X2, dan profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA, variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER variabel Y. Sekian presentasi dari kelompok saya mengenai analisis dari 5 perusahaan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.